Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil yang saya cintai, berita dari langit kali ini adalah tentang kira-kira wasiat atau pesan apa yang perlu orang tua sampaikan ketika misalnya anaknya mau sekolah di kota lain, di negeri lain misalnya. Atau juga ketika kita sebagai orang tua mau bepergian, mau naik haji, mau umroh, right? Kita perlu meninggalkan wasiat. Wasiat yang paling baik adalah seperti yang Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia akan diutus ke negeri Yaman. Maka Nabi memberikan wasiat sebagai berikut. Ittaqillah haitsuma kunta. Itu yang pertama. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan manusia, dengan siapa saja, dengan akhlak yang baik. Ya. Mari kita bahas yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kata-kata haitsuma kunta, dimanapun Anda berada, ditekankan sama Nabi karena biasanya orang kalau masih di negerinya sendiri, di tempatnya sendiri, itu segan untuk berbuat dosa karena takut kelihatan, takut ketahuan. Tapi kalau dia sendirian jauh, ya nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenal, itu kadang-kadang lebih leluasa dia. Dan setan juga akan berbisik, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat gitu kan. Oleh karena itu, kenapa Nabi Yusuf sampai bisa nggak terpedaya, nggak tergoda dengan rayuan seorang perempuan yang cantik itu? Dan, karena dari sejak kecil sudah ditanamkan rasa takwa oleh orang tuanya, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, padahal alasannya banyak kalau Nabi Yusuf berbuat juga. Pertama, dia masih muda. Orang muda syahwatnya tinggi, yang merayunya perempuan cantik, tuannya lagi. Ya, sebagai seorang hamba mesti taat kepada tuannya. Kemudian dia jauh dari orang tuanya, jauh daripada orang-orang yang dulu dia kenal. Gak ada orang sekampung dengan dia. Namun demikian, karena ketakwaannya, Nabi Yusuf bisa bertahan dia. Ya. Nah, kita pun atau anak-anak kita pun kadang-kadang mereka sendirian. Ya di kamar sendirian. Karena kalau begitu dia buka laptop atau telepon itu seperti rimba itu. Dia bisa kemana saja. Nah, kita sulit kalau misalnya kita batasi. Tapi kalau kita tanamkan takwa, ingatnya, kamu klik apa saja, Allah melihatmu. Ya, nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kenapa pesan Nabi pesannya takwa? Karena ketika kita berlayar, ketika kita dalam hidup, ya itu selalu kita akan menghadapi masalah, menghadapi problem. Nah, takwa ini adalah salah satu solusi. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa, Allah kasih solusi, jalan keluar. Right? Dulu ada seorang anak muda, umur 23 tahun sudah S3, Komlud lagi. Kenapa? Dia ketika belajar itu bukan hanya belajar, dia istiqomah. Teman-temannya punya pacar, teman-temannya kadang-kadang menghabiskan waktu di tempat-tempat maksiat, dia enggak. Di masjid, dan juga dia rajin baca Quran dan sebagainya. Right? Kemudian juga takwa ini akan membentengi seseorang. Dan dia mempunyai hasil yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
Makanya ketika Khalifah Mansur dinobatkan sebagai khalifah, dia bertanya kepada seorang ulama besar ketika itu namanya Muqatil. Hai Muqatil, berikan aku nasihat. Kata Muqatil, kamu mau nasihat yang pernah saya dengar atau pernah saya lihat? Yang pernah kamu lihat. Wallahi, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, dia hanya punya uang 18 dirham. Bayangkan khalifah tapi paling miskin di kota Madinah. Punya anak 11. Yang 8 dirham itu digunakan untuk bayar itu kafan dan kuburan. Jadi anak-anak 11 ini mendapatkan warisan kurang daripada 1 dirham. Ketika ditanya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, gimana nanti anak-anakmu hidup? Jangan takut. Aku tinggalkan sesuatu bagi mereka, yaitu ketakwaan. Ketika aku jadi khalifah, aku tinggalkan hanya takwa. Buat apa saya punya harta banyak? Anak saya nggak punya takwa. Nanti hartanya digunakan untuk maksiat. Saya yang dosanya nanti. Lebih baik begini, insya Allah. Karena Allah berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau punya takwa, Allah yang memberikan rezekinya nanti. Sebelumnya, Khalifah Malik bin Marwan, ya, ketika dia meninggal juga punya anak 11. Masing-masing anaknya dikasih uang mungkin zaman sekarang jutaan dolar. Selain kuda, selain villa, rumah dan sebagainya. Setelah 10 tahun, kata Muqatil ini, wallahi saya melihat salah seorang di antara anak Umar bin Abdul Aziz itu menyumbangkan 100 kuda untuk peperangan. Allah, jihad fisabilillah. 100 kuda. Berarti apa? Mereka jadi kaya-kaya. Sedangkan saya melihat salah seorang di antara anak Khalifah Marwan, Abdul Malik bin Marwan, itu jadi pengemis di kota Baghdad. Jadi miskin. Nah itu. Jadi takwa itu menjaga badan kita, harta kita dan sebagainya. Pesan yang kedua, kata Nabi, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nah ini penting sekali. Karena perbuatan buruk itu kalau nggak cepat-cepat tobat dan diteruskan dengan perbuatan baik, itu akan menjadi kebiasaan. Orang kalau misalnya selalu salat subuh pada waktunya, sekali-kali dia kesiangan. Aduh, udahan, kesiangan subuh. Nangis dia. Langsung salat dia. Atau orang gak pernah bohong. Terus, aduh, kenapa saya gak bohong sama istri saya? Takut dia. Gitu kan. Tapi kalau gak cepat-cepat tobat dan berbuat yang baik, itu jadi biasa nanti. Gunawan, kesiangan subuh, biasa aja. Saya tahu gak, saya ngebohong sama istri saya, percaya lagi dia, bangga dia. Nah, itu bahaya. Makanya Nabi suruh ketika berbuat buruk, langsung berbuat baik. Right? Pernah dulu ada seorang sahabat, dia melihat perempuan cantik sekali di pasar. Karena gak kuat dicium perempuan itu. Setelah cium sadar dia, ya Allah, astagfirullah. Pergi lari kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Badan saya terbakar, ya Rasulullah. Lihat ungkapannya, terbakar. Maksudnya saya masuk neraka sudah. Kenapa? Saya mencium perempuan, ya Rasulullah. Nabi juga gak tahu hukumannya apa. Apa seperti hukum zina. Akhirnya turun ayat yang mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghilangkan perbuatan yang buruk. Kata Nabi, kamu sudah salat duhur belum? Belum ya, salat. Insya Allah salat itu akan menghapus dosamu itu. Tapi jangan direncanakan ya. Mencium terus. Ya. Itu. Ya. Atau juga ada cara lain untuk menghapus itu. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pernah dia sedang asyik ngurus kebunnya, tiba-tiba orang pada lewat.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana? Oh, kita baru aja selesai salat asar di masjid. Umar sadar, ya Allah, karena saya sibuk dengan kebun ini sampai kehilangan salat jamaah asar. Langsung dihukum dia. Hei kebun, mulai hari ini engkau bukan milikku. Aku sedekahkan untuk Allah. Ya, coba sekali-kali kita kehilangan subuh langsung sedekahkan tuh Honda kita ya. Nggak usah, masih itu aja. 100 ribu ya ke kotak di masjid. Yang terakhir, Nabi menyuruh agar kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gawilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini penting sekali. Karena Islam itu bukan hanya ibadah, puasa, tapi juga akhlak. Sebetulnya ketakwaan dan ibadah itu harus menghasilkan akhlak yang baik. Oleh karena ketika ada yang melaporkan kepada Nabi tentang perempuan yang rajin salat malamnya, puasa Senin Kemisnya, tapi dia akhlaknya tidak baik. Suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia akan masuk ke neraka. Oh, ya. Hati-hati itu. Pernah ada seorang ada orang tamu datang ke masjid, melihat masjid itu penuh sampai keluar-luar. Setelah selesai salat, ketemu dengan imamnya. Imam, kira-kira jumlah orang yang salat di masjid ini berapa ya? Kata imam, tidak ada seorang pun yang salat di sini. Kaget. Ada orang yang agak kesal, Imam, apa kamu itu buta? Are you blind? Nah, kata imam, hei, tahu gak siapa yang buta itu? Orang yang buta adalah yang mengarahkan mukanya ke kiblat, tapi dia membelakangi orang-orang yatim, orang-orang miskin. Tidak diperhatikan. Orang yang buta adalah orang yang sujud di depan Allah, tapi dia sombong kepada orang lain. Itu orang buta. Orang buta adalah orang yang salat di shaf yang pertama, tapi dia nggak pernah kelihatan di shaf orang-orang yang kelaparan. Right? Orang yang buta adalah orang yang bersedekah sekali saja. Setelah itu nggak pernah sedekah lagi, padahal dia mampu. Itu orang buta. Orang yang buta adalah orang yang puasa dari makanan, dari minuman, tapi dia nggak puasa daripada sesuatu yang haram. Orang yang buta adalah orang yang tawaf di Ka'bah, tapi kan pernah tawaf dia di dekat orang-orang miskin. Orang yang buta, orang yang mengangkat adzan, tapi tidak pernah menghormati kedua orang tuanya. Orang yang buta adalah orang yang rajin salat dan puasa, tapi juga rajin menipu, rajin korupsi. Itu orang yang buta. Orang yang buta adalah orang yang berdiri di depan Allah, tapi hatinya penuh dengan dengki, dengan benci, ya, hasud kepada orang lain. Nah, itulah orang yang buta, kata Nabi. Artinya apa? Orang yang buta yang kontradik antara ibadah dan muamalahnya. Ya, oleh karena itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apa saja yang membuat manusia nanti masuk surga? Apa kata Nabi? Takwa dan akhlak yang baik. Ya Rasulullah, apa ibadah yang paling mudah? Apa kata Nabi? Akhlak yang baik. Ya Rasulullah, nanti amal kita akan ditimbang hari kiamat. Amal apa saja yang membuat timbangan kita yang baik jadi berat? Dibilang husnul khuluq, akhlak yang baik. Right? Ya Rasulullah, siapakah nanti orang yang paling dekat dengan kamu di surga? Akrabahum. Kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Malah ketika ada seorang perempuan yang punya suami 2. Artinya yang pertama meninggal, dia kawin lagi. Datang Rasulullah, nanti di surga, kalau saya masuk surga, saya akan dengan suami yang pertama atau suami yang kedua. Kata Nabi, yang paling baik akhlaknya di antara keduanya. Allah. Jadi yang paling banyak, yang paling mudah dalam ibadah, yang memberatkan timbangan,
yang akan menjadi dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Allah. Jadi mari kita perbaiki akhlak kita. Itulah saya kira pesan yang perlu kita sampaikan kepada anak kita atau teman kita, atau ketika kita akan bepergian. Yang pertama, pesankan agar mereka bertakwa kepada Allah dimanapun mereka berada. Yang kedua, ketika berbuat buruk, cepat-cepat bertobat dan diteruskan dengan perbuatan yang baik. Yang terakhir, berinteraksilah dengan siapa saja dengan akhlak yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.